Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya nggak ada. Mestinya kan kalau laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi selesai. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan apa? Cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan nggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat, itu kasihan itu. Mudin itu banyak Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, mari kita mengaji bareng bersama Gus Baha di channel Tuan Guru Official. Semoga nantinya apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lama-lama, mari kita simak ceramah dari beliau. Let's go. Orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong, falyatabawa maq'adahu minan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu ya muamalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong, tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat, dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena wakhina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wakhina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham. Orang kita mengganti apa? Taman. Sebab itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Gitu terus. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa ngurangi hormat. Hadits Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhih. Semua sahabat bilang usriya biruhih wa jasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapa, misalnya riwayatu Jabir, atau riwayatu Abdullah bin Mas'ud, atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dakhuna aliyan fawqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar. Yang melibatkan asma dzatin nitaq au yuqalu laha dzatun nitaqan. Itu juga siapa? Abu. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar
yang Ali menggantikan posisi tidurnya supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun anak Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali karena beliau syahidul qissah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtara bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina, yaitu ishtara bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu awal-awal Islam itu yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenan, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Namanya ata baba Abi Jahal, wa ata baba kata wa kata. Terus haddada Aba Jahal. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi, makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya syahidul qissah apa enggak. Hal huwa rawa'anin nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wahid. Karena yang syahidul qissah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis baburikhlah li hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu apa tuh ya sih? Aja tuh. Ya, apa tuh? Ketika Rasulullah SAW itu sakanal Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu asim. Fa inna asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiri sahabat min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu, itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilaful Kufah wal.
Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi kubatul Islam adalah apa? Jika ilmu itu rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab Pak Hasan Basri karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi Kubah. Sehingga ikhtilaf nahwi wa sorfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya dalam ini, Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak undang saya. Kalau kamu haram, orang Kufah itu sebetulnya ajam, wakum minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki, musyafahah sama Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini Qari'un Makkiyun. Imam Nafi' itu Qari'un Madaniyun. Ibnu Katsir itu Qari'un Makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju. Karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya qiraah sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an, bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilunal hamzata wawan ba'da dhammi, sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisanu ahlil Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil fasah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak milih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa. Meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa. Ana Quraisyun, kul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener Hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqulu wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, gue sing seneng Kak, tetep ono wong Jawa alim, tetep ono wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti ilaka fatal linnas. Hadatin likafatin nas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong Lebo yo yang alim. Ben ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliya min tus ajami. Wasibawah min Faris ya ajam. Karena Allah ingin menunjukkan hadatin likafatin nas. Mulane pantese ono wong Jawa sing alim. Beneran ra kowe. Dadi ini rodok musibah. Mulane donga pangeran dirayu.
Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene-ngene ila kafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan coba marji'un nas fit tafsir. Itu mimbenihim al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol. Tapi enggak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil arabiyyah al-Makwi. Siapa dia? Ibnu Malik al-Andalusi. Ya kan? Imam Sibawah Bers. Itu dawe Mbah Mun. Misdaqu dzalika qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal. Wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih wa min ahli Sor. La min ahli Makkah wa la min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha, tentu kita sepakat. Karena Mekah tentu sudah punya sekian ulama. Oke, terima kasih telah menonton channel kami di Tuan Guru Official. Semoga apa yang beliau sampaikan dari Gus Baha beliau sampaikan tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita hari ini di bulan puasa yang penuh mulia ini, semoga puasa kita dimakbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel ini biar tidak ketertinggalan update-update terbaru tentang seputar tentang keagamaan, tentang ceramah dan lain-lain. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah subscribe terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Dan mari kita akhiri video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.